Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, berdiri pohon beringin tua yang menjulang seakan menembus langit. Warga menyebutnya pohon penunggu. Setiap maghrib, aroma melati menyengat tercium dari sana, meski tak ada bunga yang tumbuh. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan orang dewasa hanya lewat dengan kepala tertunduk. Konon, siapapun yang menantang larangan itu akan mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Hari itu, aku, seorang perantau yang kembali ke kampung halaman, tak sengaja melewati pohon itu saat langit mulai menguning. Malam pertamaku di rumah nenek terasa ganjil. Udara dingin menyelinap masuk meski semua jendela tertutup. Ketika bangun tengah malam karena suara berisik dari dapur, aku menemukan goresan aneh di dinding kamarku. Bentuknya seperti tangan kurus yang mencakar. Tak ada yang bisa masuk ke kamarku tanpa melewati 2 kunci. Pagi harinya, nenek hanya menatap kosong ketika aku menunjukkan bekas itu. Ia kemudian membakar kemenyan tanpa sepatah kata pun, membiarkan asapnya memenuhi seluruh rumah. Aku mulai memperhatikan pohon beringin itu setiap kali lewat. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang menarikku mendekat. Sore itu, aku melihat sesuatu berdiri diam di bawahnya. Sebuah bayangan tinggi, jauh lebih besar dari manusia, tapi tak memiliki wajah. Saat aku mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Namun sejak kejadian itu, malam-malamku mulai terganggu. Ada ketukan dari luar jendela, selalu tepat pukul 2 pagi. Dan aroma melati itu kini muncul di dalam kamarku. Di belakang rumah nenek, ada sumur tua yang sudah lama ditutup. Suatu malam, aku mendengar suara air bergerak dari dalamnya, seperti seseorang sedang mandi. Padahal sumur itu telah dipenuhi batu dan lumpur sejak lama. Ketika aku mendekat, udara di sekitarnya berubah dingin menusuk. Tanpa angin, ember tua di dekat sumur mulai berayun sendiri. Langit gelap, tak ada bulan. Tapi aku merasa ada yang menatapku dari dalam kegelapan. Aku menemukan sebuah boneka kecil tergantung di salah satu dahan pohon beringin. Rambutnya panjang, hitam, dan terurai menutupi wajah. Tangannya menjuntai, tubuhnya terbuat dari kain lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Ketika aku kembali keesokan harinya, boneka itu tidak ada. Tapi malam harinya, boneka itu tergantung di depan kamarku, dengan posisi kepala yang diputar menghadap pintu. Aku tahu, ini bukan ulah manusia biasa. Di dalam kamar tua yang jarang dibuka, aku menemukan lukisan kuno. Wajah di lukisan itu asing, seorang wanita berpakaian putih dengan mata hitam pekat dan mulut tersenyum tipis. Tapi yang membuatku merinding, mata di lukisan itu seperti mengikuti kemanapun aku bergerak. Nenek bilang lukisan itu sudah ada sebelum ia lahir. Beberapa warga percaya, lukisan itu adalah gambaran dari sosok yang menjaga pohon beringin sejak zaman dahulu. Pagi buta, saat mencuci muka di kamar mandi belakang, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di cermin retak di depanku, muncul bayangan perempuan berdiri di belakangku. Tubuhnya kaku, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan kulitnya tampak pucat seperti mayat yang tenggelam lama. Saat aku menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangan itu belum hilang. Ia hanya berdiri, diam, memandangiku dengan mata kosong yang menyimpan dendam lama. Sebuah amplop usang terselip di sela pintu rumah. Tak ada nama pengirim, hanya secari kertas dengan tulisan tangan yang gemetar. Isinya adalah peringatan untuk segera meninggalkan desa, sebelum malam ke-7. Tulisan itu menyebut namaku lengkap, lengkap dengan tanggal lahir. Aku merasa dipantau, seakan seluruh pergerakanku sudah diketahui jauh sebelum aku tiba. Tapi sesuatu dalam diriku menolak pergi. Seolah aku harus tahu apa yang bersembunyi di balik pohon itu.
Hari mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Langit memerah, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Malam ketujuh datang. Di luar rumah, suara tangisan wanita menggema, panjang dan menusuk. Nenek mengurung diri di kamarnya, membakar dupa dan memutar doa-doa lama dari radio tua. Aku tak bisa tidur. Di luar, bayangan besar mulai terlihat jelas, berdiri diam di bawah pohon beringin, menatap ke arah rumah kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ia tahu aku melihatnya. Pagi hari, lantai ruang tamu penuh dengan bekas goresan. Panjang, dalam, dan tak mungkin dibuat oleh manusia. Nenek bilang itu tanda amarah. Tanda bahwa aku sudah terlalu dekat. Saat aku mencoba membersihkannya, darah segar muncul dari sela lantai kayu, seolah rumah ini ikut berdarah. Hanya satu cara untuk menghentikan semuanya, mencari tahu apa yang dikubur di bawah pohon beringin itu. Tapi menggali tanah terlarang, berarti membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Malam itu aku menggali diam-diam, membawa senter dan cangkul. Tanah di bawah pohon beringin terasa berat dan lengket, seolah menolak dibuka. Tak butuh lama sebelum cangkulku mengenai sesuatu keras. Sebuah peti kayu, rapuh dimakan usia. Saat kubuka, di dalamnya ada kain kafan usang, tulang manusia, dan potongan rambut panjang yang masih basah. Aroma busuk menyebar. Dari balik bayang-bayang, suara tawa rendah terdengar. Tak manusiawi. Tak berasal dari dunia ini. Nenek akhirnya bicara. Ia mengaku, dulu pernah terjadi peristiwa tragis. Seorang perempuan muda diperkosa dan dibunuh oleh lelaki desa. Untuk menutupi aib, jasadnya dikubur di bawah pohon beringin. Penduduk sepakat mengikat arwahnya dengan doa dan ritual, agar tidak bangkit. Tapi keberadaanku, rasa ingin tahuku, telah memecah segel itu. Dan kini, arwah itu bebas. Bebas dan marah. Ia mencari keadilan yang tak pernah datang selama hidupnya. Setiap malam, aku melihat kilasan masa lalu. Seperti mimpi, tapi terasa nyata. Aku melihat perempuan itu, berlari ketakutan, dikejar, diseret, lalu dikubur hidup-hidup. Matanya memandang lurus ke arahku, meminta bantuan. Tapi aku hanya bisa menyaksikan, tak mampu berbuat apa-apa. Penglihatan itu terus berulang, membuatku tak bisa tidur. Setiap kali ia muncul, wajahnya semakin jelas, dan bisikan di telingaku semakin nyaring. Ia ingin aku menggantikan tempatnya, jika tak bisa menolongnya. Aku membawa seorang pendeta dari luar desa, satu-satunya yang mau datang. Saat ia menginjakan kaki di dekat pohon, udara berubah drastis. Langit mendung seketika, dan suara gemuruh datang tanpa hujan. Pendeta itu memulai doa-doanya, tapi baru beberapa menit, ia tiba-tiba muntah darah. Matanya terbalik, tubuhnya gemetar. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum pingsan, dia tidak ingin dimaafkan. Dia ingin membalas. Malam itu, pendeta dibawa pulang dalam keadaan koma. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda. Luka-luka kecil muncul setiap pagi, seolah dicakar atau digigit. Nenek mengolesi ramuan herbal, tapi tak banyak membantu. Di cermin, wajahku tampak berubah. Ada bayangan lain yang menumpang di mataku. Setiap kali aku melihat pantulan diriku, aku merasa tidak sendiri. Aku merasa diisi oleh sesuatu yang bukan milikku. Mimpi-mimpi buruk semakin menjadi. Dalam mimpi itu, aku bukan lagi aku menjadi dia. Suatu malam, aku mendengar detakan keras dari arah pohon beringin, seperti jantung yang berdetak dari dalam tanah.
Detaknya perlahan menjadi cepat, seiring udara malam yang makin sesak. Tanah di sekitar pohon mulai retak, akar-akarnya tampak merambat ke permukaan, seolah ingin menggenggam sesuatu. Di langit, puluhan burung hitam berterbangan dalam lingkaran, menandai sesuatu yang akan bangkit. Di dalam rumah, semua jam berhenti pada pukul 2 pagi. Waktu kematian yang tak pernah dilupakan. Orang-orang desa mulai bermimpi hal yang sama. Sosok wanita berbaju putih, menangis di bawah pohon. Suaranya mengisi seluruh rumah, bahkan bagi mereka yang tak pernah melihatnya. Seorang ibu kehilangan bayinya saat tidur. Seekor sapi ditemukan mati membusuk dalam semalam. Semua pertanda semakin jelas, arwah itu tidak hanya menginginkan keadilan, tapi juga penebusan. Dan penebusan itu harus dibayar oleh darah, oleh keturunan dari para pelaku masa lalu, termasuk keluargaku sendiri. Rumah nenek mulai retak-retak, seperti hendak runtuh. Dindingnya bergetar meski tak ada gempa. Tanah di sekeliling pohon beringin mulai berubah warna menjadi kehitaman, dan akar-akarnya menyusup ke dalam rumah. Nenek menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan selendang yang ia kenakan setiap hari. Rumah itu, yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Seolah menolak keberadaanku, memaksaku untuk pergi, atau menyerah. Aku akhirnya mengerti, arwah itu tak ingin dibebaskan. Ia ingin dikenang, ingin rasa sakitnya diteruskan oleh seseorang yang cukup kuat menampungnya. Dan akulah yang terpilih. Malam terakhir, aku duduk di bawah pohon, membiarkan tanah menggigil di sekitarku. Tak ada perlawanan, hanya pasrah. Dalam kesunyian, ia masuk ke dalam diriku, melalui napas, melalui tulang, melalui mimpi. Aku menjadi wadah. Dan dalam sekejap, aku tak lagi sendiri. Pagi menjelang, tapi langit tak cerah. Pohon beringin kini tampak tenang, tak lagi bergetar, tak lagi berdarah. Desa kembali sepi, seolah semuanya lupa akan kejadian sebelumnya. Rumahku dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Dan aku tetap tinggal di bawah pohon beringin, tak pernah lagi meninggalkan batas tanah itu. Aku melihat orang-orang lewat, menunduk seperti dulu. Kini aku yang menunggu. Aku yang menjaga. Aku, penunggu pohon beringin yang baru.